Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini kita akan belajar menggunakan aplikasi Igel ya buat desain PCB. Oke, eh, pada tahap pertama yaitu kita mulai untuk mendownload aplikasinya. Boleh dengan mengetikkan Igel design atau desain PCB, boleh juga. Oke, nanti akan keluar di www.autodesk.com. Ya, ini contohnya. Boleh kita download nanti aplikasi Igel-nya di sini. Ya, ambil di menu ini. Ya, kita pakai saja yang free. Ya, boleh nanti di subscribe. Oke, kita ambil free di sini. Nanti sesuaikan dengan SO apa yang kita gunakan. Boleh menggunakan Windows, memakai Mac atau pakai Linux. Nah, oke, di sini saya pakai Windows, jadi saya install yang menggunakan Windows. Oke, nanti selesai di download, ini saya percepat. Saya sudah download dan sudah install. Ini contohnya. Oke, ini ada Eagle. Oke, saya jalankan aplikasinya. Oke, tampilan pertama seperti ini. Kita harus sign in dulu. Ya, sesuaikan nanti dengan uh, email atau nanti segini kita gunakan. Oke, di sini saya sudah login sebagai saya sendiri, Hasri Awal. Oke, nanti tahap pertama yaitu kita mulai untuk membuat project. Ya, kita mulai klik file, new, dan project. Ya, boleh nanti buat nama projectnya dengan nama sendiri. Contoh Hasri Awal. Oke, sip, atau dengan nama antum sendiri. Nanti pastikan tombol hijau ini aktif di project tersebut. Oke, kalau ini mati, ini hidup. Oke, sip. Nanti diklik kanan lagi projectnya. Kita ambil new. Ya, kita ambil yang pertama itu skematik. Jadi kita bikin skematiknya dulu, nanti baru kita bikin boardnya. Oke, ini di lembaran kerja kita masih kosong. Ya, tahap yang pertama itu kita add komponen. Kita masukkan komponen yang apa yang kita butuhkan dulu. Ya, di sini kita akan membuat power supply ya mini dengan voltase mungkin 5 volt atau 12 volt atau mau berapa volt, 1 ampere ya. Oke, sip. Kita mulai masukkan komponen yang pertama yaitu sini kita masukkan dioda. Ya, sini kita ambil menu yang ada gambar lambang ini, ada plus hijau, add part namanya. Oke, kita klik di add part ini. Oke, nanti kalau ini mungkin aman. Nanti ketemu apa namanya? Pas masuk add part ini masih kosong. Ya, berarti nanti library yang sudah diinstal di C atau di D itu belum connect. Nah, jadi pastikan dulu nanti library-nya sudah terisi semua atau sudah diupdate. Nah, oke, sip. Nanti di tahap edit ini, maaf, tahap add ini, menu add, menu searching, kita bikin sini namanya tuh di di dioda ini banyak nanti keluar ya, ratusan mungkin sampai ribuan dioda yang akan keluar, tapi akan kita gunakan atau satu atau dua macam dioda saja. Contohnya itu sesuai dengan namanya, dioda itu 1N 4004 contoh. Ya, sini nanti ada keluar simbol dan di sini nanti ada desainnya besertakan ukuran dan sini
deskripsi lainnya. Oke, sini ada dia bilang diameternya berapa, horizontal dan gridnya berapa. Ini ada berupa lubangnya. Ini contoh nanti desain yang akan tampil di papan PCB-nya. Ya, saya jelaskan dulu. Nanti di sini ada yang berwarna hijau, ada juga nanti contohnya berwarna merah. Nih, ini contoh. Ya, berarti yang merah ini itu berada di atas PCB. Jadi sifatnya itu komponennya itu SMD atau langsung disolderkan di bagian permukaan PCB-nya. Oke, itu berarti tanpa dibor. Jadi untuk pemula boleh kita gunakan nanti yang satu layar saja, yang kita sifatnya itu di solder atau di bor terlebih dahulu di bagian bawah PCB-nya ini, nanti baru dipasangkan dari atasnya ini. Jadi nanti dibedakan ada warna hijau dan ada warna merah. Itu bertanda bagian ini tembaganya itu bagian atas atau bagian SMD-nya atau nanti bagian bawah atau seperti pedip biasanya. Oke, dioda yang kita gunakan contohnya tuh ada yang lingkaran bulat seperti ini atau yang lonjong seperti ini. Untuk pemula saya sarankan jangan gunakan yang bulat seperti ini dulu. Takutnya nanti pas pengeboran, pas membor PCB-nya itu bisa jalur yang hijau ini bisa mudah copot gitu. Jadi saya sarankan ya pakai yang lonjong ini atau yang lebih besar nanti jalurnya. Atau ini ada jaraknya yang dekat, ini agak lebih jauh sedikit. Boleh kita pakai gunakan yang ini, walaupun diodanya tidak sama dengan nama ini gitu. Jadi boleh kita ukur diodanya itu menggunakan roll atau nanti jangkar sorong ini ya, boleh. Nanti sesuaikan dengan jalur sini, diameternya berapa, gridnya berapa, jaraknya berapa gitu. Oke, sip. Kita langsung ambil komponen ini, kita masukkan ke lembar kerja. Nanti otomatis kursor kita berubah jadi komponen apa yang kita mau add. Oke, kita boleh nih scroll, di zoom in dan di zoom out. Oke, saya taruh nanti dioda di sini satu. Oke, itu diklik kiri. Kalau diklik kanan nanti dia akan berputar 90 derajat. Nanti otomatis ini berpindah ya. Kita hadapkan ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, atau balik ke kanan lagi. Terserah mau kita arahkan ke kanan atau ke kiri. Oke, sip. Saya menghadapkan ke kanan. Oke, sip. Ini kita susun ada 4 komponen. Oke, sini sudah saya inputkan 4 sesuai dengan skema yang saya mau buat. Oke, sip. Bisa kita gunakan menu move ini, tapi tidak bisa di blok langsung seperti ini. Oke, jadi kalau pengen blok bagaimana? Caranya itu diambil nanti menu group nih dulu, yang di atas tombol move, ambil menu group baru bisa di blok. Oke, sip. Ini baru bisa kita klik ini dari menu group tadi, kita move. Contohnya ini ya, ada juga nanti contohnya tuh move nya tuh group. Ini klik kanan, nanti move nya tuh ini ya, move 1. Oke, lanjut nanti kita masukkan komponen kapasitor. Oke, ini masuk di kapasitor, kita add lagi komponennya. Ini kita hapus dioda, kita ganti dengan kapasitor. Oke, ini tulisannya harus berbahasa Inggris ya. Kalau dengan bahasa Indonesia mungkin nggak akan keluar. Kita contohkan ini kapasitor. Oke, mungkin keluar. Kalau kita bikin bahasa Indonesia kapasitor, nggak mau. Kenapa? Dia tidak cocok dengan apa yang kita cari. Dia berbahasa Inggris gitu.
kapasitor. Oke, sip. Nah, tulisannya ya. Oke, bahasanya itu kapasitor. Oke. Sip, lanjut. Nanti di sini ada banyak menu kapasitor itu. Mungkin ada yang standar kita gunakan ini ya, ada yang tipe kecil atau ini biasanya tipe non polar. Nanti kita contohkan, nanti ada yang sifatnya itu polar dan non polar ya. Ini contoh. Oke, ini biasanya ini lambang atau simbol dari non polar, ini kecil ya. Nanti kita akan gunakan kapasitor itu yang 1000 mikrofarad 25 volt, itu lumayan besar. Saya contohkan, ambil komponennya, ini yang besar ya, 1000 mikrofarad 25 volt. Dan nanti kapasitor berapa nih, 470 mikrofarad 25 volt atau 16 volt. Oke, lanjut. Nanti ini setelah saya ukur menggunakan jangkar sorong, diameternya itu 1 cm lebih kurang ya. Ini yang kita ambil tuh diameternya, bukan tingginya atau panjang pinnya gitu. Oke, sip. Kita coba cari di menu ini, cepol. Cepol ini kapasitor polaritas, ada nanti yang EU, Eropa, atau nanti US, atau nanti Amerika. Boleh kita gunakan Europe atau Eropa, terserah. Oke, sip. Lanjut, nanti saya gunakan di sini yang Europe aja biar lebih mudah menentukan mana positif dan negatifnya. Karena ini mungkin ragu mana yang positif dan negatif. Bedanya cuman ada yang garis lurus dan melengkung. Oke, sip. Kita ambil yang EU. Lanjut, nanti ini jadi kapasitor itu ada 2 tipe juga. Yang polaritas, ada tipe yang SMD seperti ini yang saya bilang dari awal. Ada yang bergaris, solderan warna merah, ada juga nanti yang berwarna hijau seperti ini. Bedanya itu kalau yang hijau itu tipe deep, yang merah tadi itu SMD, langsung disolderkan tanpa dibor terlebih dahulu papan PCB-nya. Lanjut, yang kita ambil sesuai dengan komponen yang ini. Contohnya sebentar. Oke, sip. Ini sudah saya ambil. Ini diameternya 10 mili, gridnya 3,5 mili. Oke, jadi ini sudah saya hitung jaraknya itu, diameternya ya. Memang ini 1 cm atau 10 mili. Lanjut, nanti grid ini menyesuaikan dengan pin kapasitornya. Oke, sip. Saya ambil yang 10 mili ini, saya oke kan. Saya ambil 1, 2. Sini kita akan gunakan 4 kapasitor. 2 yang 1000 mikrofarad, yang 2 lagi 470 mikrofarad. Oke, boleh di add lagi. Kita gunakan yang pakai 470 mikrofarad ini. Di sini kapasitornya berdiameter sama ya. Ini 1 cm atau 10 mili. Ya, boleh nanti kita gunakan yang kecil seperti ini, atau yang 8 mili, atau yang 10 mili. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan yang kita gunakan. Boleh saya contohkan buat membedakan dengan yang pertama, saya bikin yang kecil ya. Saya ambil yang 8 mili. Oke. Saya tempel di sini 1, 2. Boleh. Nanti ini ya bisa digeser, ambil menu move. Ini pastikan nanti yang di move itu yang bagian tengah ini, bukan yang ini. Ini bukan.
bukan namanya, tapi komponennya ini. Jadi dia bisa, ini warna merah gelap, kalau dipencet tengahnya akan lebih terang, berarti petanda komponennya bisa digerak-gerakkan. Oke, kita zoom out, saya taruh di sini, saya coba ini cara menggerakkan semuanya. Itu kita ambil grup, ini lumayan ribet bagi pemula ya. Jadi caranya itu nggak bisa langsung dari move ini kita gerakkan sekali semua. Jadi kita harus ambil menu grup dulu, baru kita blok, nanti ambil menu move, kita klik kanan, maaf ini, ambil move group, jadi baru bisa digeser ya. Nah itu caranya, beda dengan mungkin aplikasi yang lain atau alat desain yang lain. Itu biasanya ya tergantung orangnya mau bisa lebih cepat atau lebih ini lama caranya. Oke. Selanjutnya itu selesai kapasitor sudah, kita masukkan nanti IC regulator. Oke, di sini kita pakai IC regulatornya itu IC 7805 dan IC 7812. Jadi ini contohnya komponennya, itu pinnya 3. Lanjut, nanti ini ada heatsinknya. Oke, ini yang 7805. Nah, yap, ini IC 7812 ya, dia hampir sama. Nanti bedanya itu di outputnya, ada yang 5 volt buat 7805 dan 7812 itu 12 volt. Jadi kodenya itu di sini saya buatkan, kalau 7805 itu ini 5 volt, berarti diambil dari kode 5 nya. 78 ini berarti kode plus, berarti sini keluar tegangannya plus 5 volt. Oke, sip. Berarti ini kita bedakan nanti yang 7812. Berarti di sini outputnya plus, berarti 78 ini plus. Ya, kita bikin plus. Nanti 12, berarti outputnya 12. Nah, oke. Itu membedakan nanti, walaupun IC-nya itu sama bentuknya. Nah, bedanya tuh di output nanti. Jadi IC ini ada 3 pin. Nanti sih kita lihat di eagle-nya. Kita diambil menu add lagi. Kita bikin di sini namanya itu bukan 7805, bukan. Nah, kita bikin namanya itu regulator. Oke, sip. Kenapa kok regulator? Ini namanya IC regulator ya. Nanti sifatnya itu step down atau menurunkan tegangan dari yang besar ke yang kecil, tegangan positif, karena kodenya 78. Nah ini dia 78 bintang, berarti ini khusus nanti buat yang tegangan yang positif. Lanjut, nanti sini ada juga yang 79 ini buat tegangan negatif. Nah ini buat yang pemula ya, buat belajar apa namanya, datasheet nanti dari IC regulator ini. Oke, sip. Nanti di sini ada, saya lihat kan nanti ada deskripsinya di sini. Oke, saya ambil 780 ini, 78 bintang. Nanti keluar ada yang 7808, 7812, ada yang 18, 24, dan ini macam-macam ya. Ada yang TPL, ada yang T, ada yang TV, ada yang DT, ada yang H. Oke, kebetulan yang kita gunakan yang seperti ini yang tipe, kalau nggak salah saya tipe TV. Saya ambil yang ini ya, ini bukan TV televisi, bukan. Ini TV mungkin singkatan dari ini ya, TO 22
0V ini ya, jadi tipenya itu atau nanti pickaxe ininya TO 200 huruf V. Nah, oke, ini tipe seperti ini pakai heatsink. Oke, di sini tipe yang TV ini dia sifatnya itu berdiri atau nanti dipasang di PCB-nya itu seperti ini, berdiri seperti ini. Bukan ditidurkan seperti ini. Ya, kalau tipe yang tidur seperti ini dia. Yang T. Mungkin artinya T ini tidur gitu. Nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Mungkin cocok-cocok aja gitu ya. Ada yang T buat yang ditidurkan seperti ini. Ya, jadi ini lambangnya seperti ini. Lanjut nanti ada yang TV. Ini bisa dibuat berdiri seperti ini. Oke ya. Ingat ini ada simbolnya. Ini nanti desainnya akan kita buat di desain selanjutnya. Oke, kita mau boleh pakai yang berdiri seperti ini, TV atau yang T. Ya, boleh kita ada awal-awal kita gunakan yang TV aja terlebih dahulu. Ya, atau kita coba lihat ininya. Ini, maaf. Ambil yang TV. Kita oke kan? Kita taruh di sini. Ini yang 7805. Yang ini nanti yang 7812 biar membedakan dengan 78205. Jadi kita ambil namanya yaitu yang 7812 TV juga. Ya, ini dia. Ya, sebenarnya masih banyak IC regulator tuh yang lain. Ya, kita contoh ini ada yang nanti kecil seperti ini, atau nanti ada juga yang tipe SMD seperti ini, atau yang DT ya. Ini ya. Biasanya ini kecil ya, bagus biasanya tuh pickaxe-nya itu TO 252 bukan yang 220. Oke, ini kita gunakan yang TV 7812 TV. Oke, kita taruh di sini ya, biar ini biar lurus nanti atau rapi. Kita geser sini, ambil move, geser sini. Oke, kita taruh di sini. Oke, ya, di sini ada VI PO. Jadi di sini full input dan sini ada full output. Ini ada ground. Jadi saya buatkan gambar sebentar biar lebih murah dipahami. Nanti ada, anggap ini IC-nya. Yap, ada ini bagian depan. Ya, maaf, ini gambarnya jelek ya. Oke, ini ada pin 1, ini pin 2, ini pin 3. Ya, jadi ini input, di sini output, ini groundnya yang pin 2. Jadi sesuai dengan ini ya, skematik ini nanti. Boleh lihat di Google atau nanti lihat skematik dari IC yang kita gunakan. Lanjut nanti habis IC ya 7805 dan 7812 baru kita masukkan di sini resistor. Oke, kita ambil menu add lagi, kita buat di sini namanya tuh resistor. Oke, sip. Nanti ini keluar resistor banyak macamnya, ada tipe DIP dan SMD ya. Yang bisa kita gunakan tuh yang biasa, yang SMD. Boleh nanti yang pakai simbol Eropa atau nanti yang US. Oke, biasanya kita pakai yang US ini. Membedakan nanti ya cuma gambarnya aja, simbolnya saja, tapi isi dalamnya sama, kalau desainnya sama. Saya contohkan sini yang ini sama, coba di Eropa, yang ini juga sama, namanya aja berbeda. Oke, sip. Kita gunakan yang ini.
ada resistor yang ini biasanya berdiri ya. Ini dia, perhatikan di sini titik 1 titik 2 itu jaraknya 5 mili. Ini biasanya jaraknya terlalu dekat ya, nanti buat pemasang resistor yang ukuran setengah atau seperempat watt nanti susah buat masangnya. Jadi saya sarankan yang agak lebih panjang terlebih dahulu ya, walaupun lubangnya ya kecil seperti ini soketnya. Oke, ada nanti yang besar jarak seperti ini ya, macam-macam resistor itu sesuaikan dengan desain mana yang kita gunakan. Oke, buat pemula atau nanti buat ini yang baru mulai buat desain, saya sarankan nanti pakai desainnya itu yang jarak yang lebih panjang saja, jangan langsungnya pakai yang rapat seperti ini, apalagi yang gunakan nanti yang tipenya itu yang apa namanya SMD seperti ini. Jangan. Susah nanti buat nyoldernya. Oke, banyak ini, ada yang nanti 1206, ada yang 1202, 12 ini 1210, nanti 1218, sampai nanti ada yang lebih kecil lagi seperti ini 50, 25, atau nanti ada juga yang 80 ini 0805 sampai 0 ini paling kecil seperti ini. Nah, mungkin ini mau bikin handphone atau bikin apa gitu ya, kecil-kecil. Oke, sip. Oke, buat dasar kita buka yang besar terlebih dahulu. Oke. Kita ambil yang ini resistornya, ambil. Oke, kita taruh di sini. Saya taruh 2. Oke, boleh nanti diedit namanya yang ini ya, terserah mau diedit nama ukurannya kah, atau nanti resistensinya atau semacam-macam ini, atau jadi kapasitor berapa kapasitas, berapa voltasenya, atau sini IC bulat nama, atau nanti cuman kodenya itu 1 2 3 4 seperti ini ya. D1, D2, ada 3, ada 4, ada C1, C2, C3, ada C4. Lanjut nanti stepnya itu masukkan LED. Oke, sip. Di sini ya murah, berarti antum sudah tahu semua caranya. Itu ambil menu add lagi, kita ambil di sini namanya itu LED. Udah. Oke, lanjut keluar nanti ini library-nya yang banyak. Di mana letaknya? Kita ambil di menu LED, library LED, file LED, LED 3 mili atau yang 5 mili boleh. Tergantung kebutuhan ya. Nanti saya contohkan, ini ada LED yang besar atau yang 5 mili yang sesuai dengan desain kita gunakan. Ada juga nanti yang 5 mili yang kecil seperti ini, maaf 3 mili. Ini yang kecil. Oke, tergantung ya, mau yang kecil atau yang besar LED yang kita gunakan. Lanjut nanti LED ini saya biasanya gunakan buat dasar atau buat pemula pakai yang besar ini dulu, pakai yang 5 mili ya. Di sini ambil yang 5 mili, saya oke kan. Sini nggak bisa berubah warna ya, cuma kita bikin desainnya. Oke, sip. Berarti warna itu cukup di namanya saja. Oke, saya taruh di sini. Saya taruh 2 indikator buat 5 volt sama indikator buat yang 12 volt. Oke, selanjutnya stepnya itu kita bikin nanti voltase terminal terlebih dahulu. Ini terminal. Oke, di terminal ini mohon maaf, saya ambil dulu terminalnya. Oke, ini contohnya. Terminalnya itu ada yang 3 pin seperti ini, terminal screw ya, atau dipakai baut. Ada nanti ini yang 2 baut, maaf 2 lubang, ada yang 3 lubang yang seperti ini. Nanti disolderkan ya. Lanjut nanti namanya itu di library dibuat, sebentar saya ingat dulu, konektor apa ya,
keluar konektor. Oke, di sini keluar konektor itu. Nah, cuma saya ingat dulu kalau nggak salah namanya itu kon PTR. Mana ya kon PTR? Mana nih F G H I mana? Molek O P. Nah ini dah PTR. Oke sip. Ini dia. Ada yang maaf AK 301 bagi 2. Ini lubangnya 2. Ini ada lubang 3. Kita gunakan yang nanti lubangnya 2 ini. Oke sip. Nanti sebenarnya banyak konektor itu yang digunakan. Ada yang ini 2, 3 sampai berapa lubang ya. Buat ini kita gunakan yang 2, kita ambil OK, kita taruh nanti di bagian ini yang 5 volt, bagian tengah nanti buat ground, nanti di bagian bawah itu buat yang 12 volt. Ini buat output. Lanjut nanti di depan kita bikin satu lagi ada 2 input. Ini tegangan dari transformator ya. Kita ambil nanti yang buat CT nya sama 12 volt atau nanti pakai dari 0 sama 12 volt. Ini tergantung nanti desain tergantung trafor yang kita gunakan, transformator. Oke, sip. Di sini boleh kita save terlebih dahulu ya. Kita save as, kita bikin di sini namanya power supply ya, mungkin nanti 5V dan 12V gitu. Oke sip. Oke, saya save. Oke, ini sudah selesai nanti tahap add nya. Saya lihat kan tadi sudah terminal, sudah kita mesti nanti sini voltase dan groundnya. Nanti beriringan dengan ini jalur-jalurnya, mana nanti yang buat voltase 5 volt, mana yang 12, mana yang ground, mana yang buat input, mana yang buat output. Oke, seiringan dengan ini step dalam pembuatan jalur. Nanti ini ada jalur yang cara manual, ada juga jalur yang auto. Boleh digunakan yang pemula kita pakai yang manual ini terlebih dahulu. Oke, di sini jalurnya itu saya buat seperti ini. Menunya itu ambil di jalur ini, net ini ya. Jadi kalau komponennya itu kursor ya, kita dekatkan komponen, nanti ada ini lingkaran warna hijau ya. Contoh saya ambil di sini, saya geser ini, berhentinya harus diklik dua kali terlebih dahulu. Contohnya saya klik sekali itu belum mau, ini klik sekali nggak mau, ini nggak mau, berarti harus berhentinya terus diklik dua kali ya. Oke sip, seperti ini baru bisa berhenti ya. Kalau salah ya tinggal Ctrl Z saja. Jadi enak, jadi nggak harus satu-satu juga dihapus gitu, ribet nanti. Oke, caranya itu yang kita sambung ini anoda dioda pertama, kita sambungkan dengan dioda yang anoda yang bagian kedua. Kita klik dua kali, satu kali aja cukup. Oke, saya ulang lagi. Saya klik sini, klik sini, udah. Dia akan berhenti di pin tujuan atau berhenti di tengah jalan, diklik dua kali seperti itu. Oke, saya ulang lagi. Ambil menu net ya, net untuk jalurnya. Ini kita klik sini, boleh nyambung sini ya. Tadi awalnya ada lingkaran hijau, berhentinya harus lingkaran hijau juga ya. Boleh kita geser sini dulu biar lebih rapi bentuknya ya. Klik di sini, udah selesai. Oke,
Tab di sini beriringan juga dengan ini tahap uji jalurnya. Caranya itu diambil ini kalau udah tersambung, kalau kita menu show, ini kalau diklik ambil menu show, kita klik ini, nanti jalur ini akan menyala gitu. Nanti ini contohnya, ini dia. Maaf, nanti di desain kita lihatkan lagi. Lanjut, ini desain ini baru satu jalur. Ini saya rubah letaknya dengan cara diklik ambil menu move. Maaf ya, ini menu move. Kita klik tengahnya ini yang ada tanda tambah. Bukan yang ini ya, ini namanya yang bisa digeser-geser nanti. Bukan namanya, tapi komponennya. Oke, ini klik, kita klik ini, klik kanan. Klik kanan sekali itu bergerak 90 derajat sampai bentuknya seperti ini, menghadap ke kiri. Ini juga kita hadapkan ke kiri. Oke, sip. Lanjut, nanti ini mungkin udah mulai pusing ya, lihat nama-namanya ini aneh-aneh. Oke, sip. Boleh ini biar enggak apa namanya pusing lihat namanya ini, kita ambil menu delete. Mana delete? Sebentar, ini menu delete, menu ini gambar tong sampah. Kita ambil aja yang ini ya, garis ini. Ini biar nggak pusing lihatnya terlalu banyak. Bukan komponennya dihapus, bukan. Kalau kayak hapus pakai Ctrl Z saja, atau nanti diundo aja gitu ya. Oke, sip. Atau ini undo atau nanti redo boleh. Silakan. Ini nggak akan meledak juga PC-nya. Oke, sip. Atau laptopnya nggak akan meledak kalau salah gitu ya. Lagian di aplikasi kan bisa tinggal diundo atau diredo kan gitu ya, enak gitu ya, hidup bisa diredo atau diundo gitu. Oke, sip. Ambil delete, kita hapus ini biar nggak pusing lihatnya terlalu banyak tulisan. Kita ambil sini, nggak ngaruh juga nanti dengan ininya apa komponennya. Kita ambil ini net lagi, ini kita hubungkan katodanya ya dengan katoda yang ini biar rapi. Kita hubung ke sini, hubung sini. Oke, sip. Nanti ini terhubung. Oke, sip. Lanjut, nanti ini kita hubungkan ke sini boleh. Nih. Ini contoh ya. Jadi kita ambil ini dengan kita sambung dengan ke sini sama, dengan sini juga sama. Tandanya itu nanti ada link ini ya, bulatan hijau. Berarti ini sudah menyambung. Jadi kalau kita show nanti ini nyambung ya. Maaf, ini kelihatan nggak ya? Ini mungkin kelihatan pas di show warna merah ini menyala ya, ini karena latarnya kita putih nggak kelihatan gitu. Caranya itu biar enak buat desain di gelap, kita ambil menu option ini, ambil user interface, kita ambil nanti sini background schematic, kita gunakan yang black, yang hitam. Nah, ya biasanya ya ini tergantung orangnya mau pakai yang latar hitam atau nanti latar putih. Pakai aja yang ya, saya hobi yang di gelap gitu ya komponennya biar kelihatan gitu. Oke, saya oke kan, ini kelihatan. Nah, nanti sini menu ini, maaf bukan menu, komponen ini kita ambil menu show, kita coba cek nih menyala dia. Oke, sip. Atau bunyi ting gitu. Oke, sip. Jadi berarti pertanda pin komponen ini dengan komponen ini sudah tersambung gitu. Boleh. Nanti ini boleh digeser seperti ini, boleh digeser ke atas, silakan. Mana yang bagus? Ini kan lucu, gini-gini. Kan aneh bentuknya gitu ya. Oke, sip. Seperti ini saja dulu. Oke, lanjut. Stepnya itu ya ini saya pengen sambung ini ke sini gitu. Ini saya save, ini nyambung. Nah, ini coba kita uji. Ini menyala, nyala ya. Ini menyala. Oke, sip. Ini udah kita sambung. Tahap selanjutnya gitu jalurnya itu kita bikin yang ini ada sudah. Sebentar, ini ada yang salah rasanya. Kita ambil menu
Maaf, ini ada yang salah ya. Oke, saya delete ini dulu. Oke, saya ambil itu, ini move, saya geserkan sini, ini saya putar ke sini. Nah, ini saya silang-silang. Saya pengen buat diodanya itu seperti dioda brick. Nanti boleh kita gunakan dioda brick, dioda jembatan, atau nanti kita bikin dioda jembatannya manual. Oke, ini yang cara manual. Saya ambil nanti ini, sambung sini ya, bukan anoda dengan anoda lagi, tapi anoda dengan katoda, biar nanti ada silang di situ. Oke, jadi jembatan di situ. Oke, sip. Oke, ini dari inputnya nanti dari trafo 0 sampai 12 volt, atau dari trafo CT dengan 12 volt. Kenapa 12? Ya, kita gunakan nanti sini outputnya 12 volt. Jadi nilai input harus lebih besar dari nilai output. Nggak mungkin kan inputnya kecil, outputnya besar, aneh nanti. Nah, jadi kita gunakan nanti inputnya itu harus lebih besar dari 12 volt. Ya, tergantung skematik. Nggak boleh juga terlalu besar. Intinya tidak boleh kecil dari nilai output. Nah, itu. Oke, sip. Kita save. Boleh nanti ini di save. Silahkan sering-sering di save, nggak masalah, lebih bagus. Kita ambil menu, maaf, kita ambil ini komponen kapasitornya, kita geser ke sini. Ini saya geser ke sini. Oke, dioda brick itu kita sambung anoda yang katoda ini dengan katoda yang ini ya, biar nanti ketemu tegangan positif dengan tegangan positif. Ini dia, biar nanti nggak korslet atau nanti beradu tegangan positif dengan tegangan negatif ya. Jadi dari konsep dioda itu merubah dari tegangan AC ke DC, mulai dimasuk dari anoda, keluar dari katoda dengan positif, masuk dari katoda, keluarnya nanti negatif. Berarti di sini yang katoda ini input, berarti output di sini tegangannya negatif. Berarti ini tegangan negatif. Boleh nanti ini kita bikin namanya, atau nanti bikin pengkode, kita ingat saja ini tegangan negatif, ini tegangan positif, yang ini tegangan positif, ini tegangan negatif. Oke, atau groundnya di sini. Lanjut, ini kita ambil yang positif yang di kapasitor pertama yang 1000 mikrofarad 12 volt atau 25 volt, ini kita sambung ke sini ya. Jadi kita show ini nyambung, atau ini pas diuji warnanya menyala. Ini contoh, saya ambil menu show, ini diklik menyala dia. Oke, berarti ini sudah tersambung. Oke, lanjut dioda yang kedua, kapasitor yang kedua, ini saya balik, yang positif di atas sini, positif di bawah. Jadi ini saya sambung, saya taruh sini. Oke, nyambung. Kita ambil menu show, ini nyambung. Ini dia. Berarti keluar di sini tegangan positif. Berarti nggak boleh beradu dengan tegangan negatif, bahaya nanti korslet dia atau short gitu ya, beradu harus pendek. Oke, habis itu dioda habis kapasitor ini negatif, kita sambungkan dengan negatif. Ini fungsinya nanti buat filter ya. Oke, ini jadi ini yang jalur positif, yang ini jalur negatif. Kita ambil menu net, kita ambil menu nih. Ini dia, jalur itu bisa beradu atau nanti sebagai jumper ya, atau nanti loncatan kabelnya. Bedanya itu nanti coba perhatikan. Ini kita klik sini, kita sambung ke sini, nyambung. Ini dia. Dia nanyakan mau menyambung segmen ini ya, string 4 sama string 5. Oke, saya mau nyambungkan. Oke, berarti ini kalau tersambung. Berarti dia kalau tersambung ada bulatan hijau seperti ini.
Kalau tidak tersambung, dia bisa bentuknya itu tidak ada bulatan seperti ini. Contohnya membuktikan kalau ini tidak tersambung yaitu di menu show. Ini kalau kita klik, yang menyala itu yang ini, bukan yang ini, bukan yang positif, tapi yang negatif menyala. Nah, jangan nanti saya contohkan yang salah, tapi jangan dibuat gitu ya. Ini kita ambil ini, diklik di sini dulu, diklik. Ini dia, bahaya nanti. Berarti nyambung positif dengan negatif, string 4 dan string 3. Ini dia, jadi beradu dia. Jadi caranya itu diambil menu net, kita ambil ini, kita loncat saja, kita geser aja. Ini bukan beradu ya, tapi di jumper namanya. Nah, diloncati. Oke sip, ini nggak nyambung. Oke sip, boleh digeser. Ini sini, geser sini juga boleh, silakan. Oke sip, ini saya save terlebih dahulu. Nah, nanti boleh juga ini digeser-geser, ini geser, atau nanti pengen gesernya secara bersamaan itu ambil menu group seperti saya contoh tadi, kita grupkan ini, kita ambil menu move, kita klik kanan komponen, maaf, ini keluar nanti move group ini. Nah, ini bisa kita geser-geser, mau kita dekatkan seperti ini atau nanti kita jauhkan. Nah, tapi jangan terlalu jauh ya, dekat saja. Oke sip, habis ini baru ke filmen ini IC yang bagian kanan, menu move saya tempel sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara yang autonya. Kalau tadi cara manual ya, cara autonya itu mudah ya, perhatikan ini ada pin, ini ada ujung pinnya juga. Jadi caranya itu ditempelkan pin yang ujung sini dengan ujung pin sini. Oke sip, perhatikan ini input. Oke, kita tempel sini, udah seperti itu, dia sudah tertempel secara otomatis. Nah, ini enak ya, digeser, ini dia, berarti ini nyambung. Berarti kalau kita uji ini nyambung dia. Oke sip. Nah, kalau salah saya geser ini atau saya geser ke kiri atau ke kanan, kita geser ini, berarti ini nyambung. Gitu aja caranya. Berarti input di sini udah nyambung dengan ini ya, output dari dioda sama kapasitor buat filter. Lanjut, saya pengen ini nih, bagaimana cara merubah inputnya di sini, output sini, groundnya itu pindah ke atas atau di mirror namanya. Nah, ambil menu mirror ini. Biasanya kita pengen merubah seperti ini, tapi inputnya di sini, outputnya di sini. Saya pengen inputnya itu di kiri, outputnya itu di kanan. Walaupun nanti ya komponennya itu di searah nanti jadinya, ya nggak salah. Lanjut, kita ambil menu mirror ini, kita klik aja sekali sini. Nah itu dia, langsung berubah menu ini, maaf, pin input dan outputnya itu di kiri, pindah input di kiri, outputnya di kanan. Mulai awalnya seperti ini, ambil menu mirror ini, menu cermin, ini dia terpindah. Berarti komponennya itu dari yang seperti ini dipindahkan seperti ini gitu. Oke sip, udah ya. Oke sip, cara cepatnya auto, kita geser ini, kita adu ujung ground ini dengan ground. Nanti ground itu dia harus dihubungkan semua. Ini ditempel sini, tarik, ini dia keluar dia kan ya, tanpa kita harus ambil net dulu, sambung ini ke sini ya lama. Bagusnya itu cara cepat, ini tempel ujung ini ke ujung ini, berarti pin ini sudah terhubung ya. Cukup kita geser lagi, ini dia, nih sudah. Berarti kita pengen hubungin ini gini, gimana caranya ya, tinggal tempel sini, udah selesai. Oke, cara mudahnya ya, itu cara auto aja. Kalau tadi kita belajar cara manual semua gitu ya. Oke, saya percepat, mungkin sudah paham semua caranya itu. Ya, ini kita hubungkan ground dengan ground atau nanti dengan negatif yang ini. Lanjut nanti kita hubungkan dengan ini, dengan positif. Atau cara cepatnya boleh juga nanti diambil menu move, kita klik sini, kita tempel sini, geser. Jadi geser keluar. Ini saya putar balik. Positif di bawah, negatif di atas, saya balik.
Oke, sip. Nanti outputnya ini difilter lebih dahulu pakai positif sini. Kita geser, maaf. Ini oke, sip. Udah cut. Oke, sip. Ini kita sambung. Ini biar cepat nyambung ini ke sini. Biasanya saya seperti ini kerjanya. Ini saya tempel sini, udah geser atau nyambung. Jadi ini saya sambung ke sini. Nah, ini dia, kita oke kan. Berarti kalau kita uji ini menu groundnya itu atau menu GND-nya itu sudah terhubung semua. Ya, nanti di sini ya ini menyala. Berarti ini pertanda pin negatif atau pin ground ini sudah terhubung semua. Ya, dengan ini ya negatif yang di sini. Oke, sip, lanjut. Kita ambil menu move ini lagi, kita ambil resistor, taruh di sini. Maaf, terlalu banyak putar ya. Ini ya, saya taruh sini. Saya hubungkan ini ke sini, ini ke sini, ini. Saya hubungkan nanti LED ini dengan resistor ini. Oke, sip. Berarti kita geser, ini udah terhubung gitu. Oke, biar lebih rapi, saya susun terlebih dahulu. Oke, ini sudah terhubung. Biar kelihatan jalurnya. Oke, sebentar. Oke, sip. Berarti ini saya grupkan lagi biar kelihatan tersusun rapi. Oke, sip. Nah, ini groundnya ini. Nah, ini tergantung apa namanya, selera ya, atau pengennya di mana taruh positif dan negatifnya. Intinya yang perlu kita sambung, yang nggak perlu disambung jangan disambung. Nah, nanti korslet jadinya. Oke, sip. Maaf, lanjut. Nanti ini saya pengen yang ini terminal ini tempelnya di sini. Oke, sip. Nah, berarti ini terminal saya khususkan buat tegangan positif. Maaf, ini kok namanya yang berubah. Kliknya di sini ya. Oke, sip. Saya pengen sini. Nah, oke, sip. Berarti ini tegangan positif 5 volt ya. Nah, ini 7805. Lanjut nanti ini yang 7805 saya klik di sini. Oke, atau di geser sini juga boleh. Berarti ini 5 volt. Nah, ini cara geser, tapi atau cara tempel gitu ya. Kalau pengen yang lebih rapi bentuknya, boleh yang seperti ini. Sip. Oke, saya hubung ke sini, saya hubungkan sini, ini sini gitu. Jadi terhubung. Jadi kalau saya uji, ini menyala pinnya. Berarti positif 5 nya sudah nyambung. Oke, sip. Nanti ini kita putar balik juga. Nah, oke, ini oke, sip. Ini saya sambung. Ambil net dulu. Saya sambung. Ini saya sambung. Ini saya sambungkan dengan sini, ground. Ini saya sambung ke sini, ground. Boleh nanti saya tambahkan di sini menunya tuh GND. Ya, ini menentukan nanti mana yang ground, mana yang positif itu. Biasanya saya pakai yang seperti ini, yang garis bawah seperti ini, ground GND, atau saya taruh di sini. Udah, berarti sini merubah nama jalur segmen ini, string ini 11 berubah jadi GND. Ya, oke. Berarti ini jalurnya jalur ground gitu. Jadi kalau kita jalur hubung, kita cek, kita uji pakai menu show, berarti ini udah menyala semua pin-pinnya yang mana terhubung dengan ground atau tegangan negatif nanti sini. Oke, sip. Lanjut nanti ini kita hubungkan yang di sini. Oke, sip, string ini.
Kenapa? Ini tegangan 12 volt. Jadi kalau kita uji ini 12 volt. Ya, ini dia. Sip. Mungkin sekian dulu. Ini buat skematiknya. Boleh nanti di save. Nanti kita lanjut di video kedua atau selanjutnya untuk tahap buat desainnya. Mungkin sekian dulu. Ya, mungkin kalau ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin boleh koreksi di bawah nanti. Ya, kita lanjut nanti di video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.